Salam sejahtera, saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan memikirkan kembali bagian akhir dari manusia berdosa. Nah, kita akan memikirkan bagaimana sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, bagaimana kemudian manusia itu semakin berdosa dan terlibat yang ketiga dalam dosa turunan. Sekarang kita akan berbicara bagaimana agama menjadi topeng. Nah, saudaraku, ini menjadi perlu untuk kita pikirkan bersama-sama di dalam kehidupan manusia. Bahwa manusia kemudian mengalami berbagai aspek kegagalan dan coba mencari jalan keluar dari kehidupan dan kebingungannya. Agama. Nah, bagaimana agama itu muncul nanti itu akan kita bicarakan kemudian. Tetapi kita langsung melompat bagaimana memikirkan praktek di dalam keagamaan yang kemudian dikritik oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Matius pasal 6 ayat 1 dikatakan seperti ini, ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Kemudian dalam Matius pasal 23 ayat 15 dikatakan begini. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Prinsip yang pertama yang kita mesti lihat, perhatikan saudaraku yang kekasih. Jangan sekali-kali agama itu menjadi topeng dalam kehidupan kita, apapun itu. Khususnya kita sebagai orang Kristen. Agama menjadi topeng adalah di mana orang terlibat pada kegiatan-kegiatan yang tampaknya rohani dan kelihatan sangat berkualiti. Tetapi sejatinya mereka hidup dalam kenikmatan-kenikmatan kosong untuk melakukan apa yang menjadi selera dan semangat mereka. Sehingga mereka tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang justru seharusnya menjadi kehendak Tuhan. Yang mestinya mereka kerjakan. Sehingga hidup mereka sungguh-sungguh menjadi hidup yang sangat amat menyedihkan. Sehingga di dalam kitab Injil Matius pasal 6 itulah dikatakan, kamu melakukan semuanya, tapi kamu tidak akan pernah menerima upah apa-apa. Karena mereka melakukannya untuk dilihat oleh manusia lainnya. Mereka melakukannya untuk dipuji-puji orang di sekitarnya. Mereka melakukannya untuk kepuasan dirinya. Mereka melakukannya dan mereka sudah mendapatkan upahnya. Ironis bukan? Orang-orang seperti ini seringkali dalam pelayanan disebut sebagai orang baik, orang yang luar biasa. Wow, hebat loh, mereka ini loh, mereka itu loh. Tetapi ternyata mereka tidak sungguh-sungguh di dalam melakukan itu sebagai sebuah panggilan Tuhan yang direspon secara bertanggung jawab. Mereka terjebak pada perangkap yang salah. Mereka terjebak pada keinginan-keinginan yang sangat manusiawi. Sehingga keagamaan menjadi warna yang mencelakakan di dalam kehidupan mereka. Jadi mereka melakukan itu bukan dalam rangka sekali lagi menjawab panggilan Tuhan. Tetapi lebih kepada bagaimana mereka melakukan itu untuk sebuah kegairahan diri sendiri. Mendapatkan puji-pujian. Mendapatkan sebutan orang beragama yang baik. Maka orang yang beragama baik tetapi tidak sungguh-sungguh telah memakai agama menjadi topeng dan berhasil dalam hal itu. Karena kemudian orang mengagumi dia. Padahal dia tidak melakukan yang sungguh. Contoh sederhana misalnya ya. Dia suka lo nolong orang. Dia kasih lo bantuan kemarin di sana sini sana sini. Tapi dia menekan bawahannya atau menekan pembantunya di rumah. Bagaimana ini dapat dikatakan menjadi orang yang bertanggung jawab? Loh kok dia berani kasih di luar? Oh karena di luar dilihat orang dan diliput orang, diketahui banyak orang. Kok yang di rumah gak dikasih? Karena gak ada yang lihat. Ironis bukan? Nah hal-hal begini saudara, kita sendiri pribadi pasti menyadari dan tahu itu. Maka itu jangan terjebak. Oleh karena itulah kita mesti melakukan di dalam hidup kita. Sebagai yang diberkati Tuhan untuk bisa memberkati sesama kita. Tanpa terjebak kepada kegiatan-kegiatan kepalsuan di mana agama menjadi topeng bagi kita. Ini perlu disadari. Ini perlu dipahami. Sehingga kita tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah di kehidupan ini. Agama jangan pernah menjadi topeng. Agama seharusnya ada di mana kita berada dan menjadi satu semangat yang luar biasa untuk jujur kepada diri sendiri. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ingat orang-orang Farisi, mengklaim diri sebagai orang yang berpuasa 1 minggu 2 kali. Ingat orang-orang Farisi yang mengklaim diri sebagai orang-orang suci tidak seperti pemungut cukai. Tetapi ingatlah orang-orang Farisi, mereka dihardik oleh Yesus. Karena sejatinya, mereka penuh dengan kemunafikan dalam keagamaannya. Tapi ingat loh, mereka menjalankan keagamaan. Ingat loh,
mereka berpuasa seminggu 2 kali. Ingat loh, mereka ke sinagoge atau pergi ke bait Allah. Ingat loh, mereka melakukan kegiatan doa yang luar biasa. Ingat loh, mereka menyanyi juga luar biasa. Ingat loh, mereka juga ngerti Alkitab dengan baik. Tapi ingat baik-baik. Mereka terjebak pada perangkap yang salah. Mereka memakai agama ternyata hanya sebagai topeng. Untuk mereka bisa diterima di dalam masyarakat. Dan mendapatkan posisi dan keuntungan yang memang jadi target mereka yang pertama dan utama. Wow, sedih sekali. Yang pertama orang ingin mendapatkan puji-pujian di dalam keagamaannya. Dalam melakukan apa yang mereka lakukan. Sehingga mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi yang kedua, ternyata ada juga mereka yang melakukan itu untuk bisa mengeduk keuntungan dari hal itu. Bukan saja keuntungan nama, tapi bisa jadi keuntungan materi. Kok bisa? Lalu orang bilang, heran ya, dia kan sudah kenal Tuhan. Dia akan melayani Tuhan. Gak mungkin lah Pak begitu. Nah itu naif sekali kita orang Kristen. Karena kadang-kadang selalu kita terjebak untuk tidak bisa berpikir dengan jernih. Mencermati dengan jernih. Dan bersikap dengan jernih terhadap kebenaran yang sejati. Kalau salah ya salah, mana boleh dibilang benar. Karena itu perlu diuji segala sesuatu. Nah ini perlu dalam kehidupan saudaraku. Nah ini menjadi pemikiran-pemikiran yang harusnya kita kembangkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan Dia. Dan kedua kemudian dikatakan celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu orang munafik karena kamu mengarungi lautan untuk menjelajah daratan menobatkan satu orang. Tapi kemudian membuat mereka menjadi kejahat 2 kali. Nah pada waktu dikatakan mereka menobatkan satu orang menjadi penganut agamamu. Saudara mulai pikirkan. Kenapa Yesus memakai istilah itu? Bukankah Yesus seorang Yahudi? Bukankah Yesus seorang yang percaya kepada perjanjian lama? Sama dengan ahli Taurat bukan? Tapi kenapa dia menyebut kamu mencari orang, menobatkan satu orang untuk menjadi penganut agamamu. Tapi sesudah dia bertobat kamu jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Coba pikirkan saudaraku. Kalimat ini tidak lazim bukan? Tetapi dengan segera di situ Yesus membuat pemisah yang sangat jelas antara dia dengan orang Farisi kebanyakan. Dengan tegas Yesus membuat pemisahan. Sehingga dia mengatakan pengikut agamamu. Betul orang Farisi memakai perjanjian lama. Bahkan mereka cukup fasih dan ahli Taurat cukup mengerti. Karena yang memberitahu Yesus lahir di mana, Mesias di mana, di Mika. Yang menyebut Bethlehem. Ahli Taurat yang kasih tahu pada orang Majus. Ahli Taurat tahu kok semua, ngerti. Kenapa mereka menyebut agamamu ya? Kenapa Yesus menyebut agamamu? Nah, Yesus kenapa Yesus membuat pemisah yang jelas antara dia dan orang-orang Yahudi yang notabene juga percaya Taurat? Karena sejatinya mereka sudah menunggulangi Taurat mencari pengikut-pengikut. Nah, ini yang kemudian saya katakan bagaimana mereka mengumandangkan Taurat mencari pengikut-pengikut dan mereka punya pengikut dan mereka dapat keuntungan daripada pengikutnya. Wow, materi mereka luar biasa. Mereka menjadi orang-orang berkelas pada waktu itu. Ya, hidup mereka punya kelas. Mereka terbilang orang-orang kaya. Tinggal mereka di Yeriko bersama dengan daerah-daerah pemungut cukai juga atau orang-orang menengah ke atas. Di sana para ahli Taurat itu tinggal, ahli Taurat yang menyalibkan Yesus itu loh. Mereka berkelas. Hidup mereka luar biasa. Berkelas tentu saja tidak salah. Tetapi berkelas itu perlu untuk didiskusikan lebih lanjut. Etis apa tidak, tapi itulah ahli Taurat. Dan celakanya, kebutuhan mereka harus segera terpenuhi. Karena itu, mereka jengkel kepada Yesus yang ngomong kebenaran. Kesal. Karena mereka merasa ditelanjangi. Dan itu membahayakan untuk posisi mereka. Karena kalau mereka hengkang jadi ahli Taurat atau di mata rakyat, itu berarti bisa pemberhentian income. Itu berarti bisa pemiskinan dan keburaman atas masa depan, bukan? Karena itu mereka jengkel kepada Yesus. Yang membongkar seluruh topeng yang mereka pakai. Dan di dalam kalimat ini, Yesus berkata sangat tegas, pedas. Celakalah kamu ahli Taurat, kamu cari pengikutmu. Sesudah mereka bertobat dalam agamamu, kau jadikan mereka 2 kali lebih jahat lagi. Menjadi orang-orang neraka. Kenapa? Karena tadi katakan ini orang jahat, lalu kenal Taurat. Sesudah kenal Taurat, lalu dia mengerti kebenaran, bukan? Nah, itu yang disebut bertobat. Tetapi dalam mengenal kebenaran yang dalam tanda petik ini ya, dia menjadi bangga, sombong, besar kepala luar biasa, sampai akhirnya dia merasa paling benar. Sehingga orang lain yang salah, wah itu dicaci maki sama dia.
Yesus disalibkan sama dia. Artinya apa? Dulu dia penjahat. Katakanlah tukang tipu. Tapi tidak ada di benaknya untuk merasa benar sendiri dan menyalibkan Yesus, bukan? Tetapi sekarang ia menjadi benar dalam ukurannya, menjadi penganut agamanya. Tetapi kemudian dia menyalibkan Yesus, Tuhan itu. Wow, ngeri juga ya. Sehingga kejahatannya menjadi satu kejahatan di dalam konteks kebenaran. Artinya kalau dulu dia jahat, dia sadar dia jahat sebagai orang berdosa. Tapi sekarang dia sudah melakukan kejahatan, rasa benar. Dan memang sudah seharusnya melakukan itu. Untuk membumi hanguskan apa yang tidak cocok dengan dia. Ironis ya. Untuk menghantam siapa yang berbeda dengan dia. Atau memutarbalikkan kebenaran yang dipahami. Untuk mencari keuntungan bagi dirinya. Sehingga berita yang dikatakannya benar, tapi seperti yang sering saya katakan. Hidupnya nggak tentu benar. Kata-katanya benar, tapi hidupnya belum tentu benar. Ini menjadi sebuah kebahayaan yang sangat menakutkan dalam kehidupan banyak manusia. Dari sinilah perlunya sebuah kehati-hatian yang perlu kita sikapi dalam sebuah kesungguhan untuk kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sinilah seharusnya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya kita jangan jadi salah dan hidup memalukan. Comot topeng-topeng itu. Buang topeng-topeng itu. Lakukan kehendak Tuhan itu. Disitulah baru engkau bisa berbahagia dalam hidupmu. Oleh karena itu, saudaraku, agama menjadi topeng menjadi amat sangat menakutkan. Sekarang coba kita pikirkan bagian ketiga. Di kekinian masa kita. Kalau di zaman perjanjian lama, agama jadi topeng ada. Sudah. Mereka penuh kemunafikan. Dikatakan mereka menghisap ya hidup orang miskin. Amos berteriak tentang hal itu. Habakuk juga menyerukan betapa terjadi kekacauan, ketimpangan, ketidakadilan. Yesus meneriakkan itu juga dan mengkritik langsung kepada ahli-ahli Taurat. Cukup menyakitkan. Dan itu membuat mereka semakin kesal, jengkel dengan Yesus. Dan akhirnya mereka menyalibkan Yesus. Ternyata nggak selesai. Terus bergulir dalam sepanjang zaman. Agama menjadi topeng. Terus dilakukan. Dan di kekinian masa kita juga sama. Menarik ketika dalam Megatrinasia John Naisbitt mengutip satu situasi yang ada di Amerika dan dia mengatakan diindikasikan dunia ini akan mengalami kebangunan agama yang hebat. Itu milenium ketiga. Milenium ketiga itu milenium kebangunan agama. Itu yang disebutkannya. Tetapi bagi saya kemudian apa yang dikatakannya memang betul. Terjadi kebangunan agama yang sangat luar biasa sekali pada milenium ketiga ini. Tetapi awas, jangan dengan segera saudara senang dan berkata, wow puji Tuhan. Karena memang kebangunan agama ini tidak cocok dengan apa yang Yesus katakan. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Lah kalau banyak dipanggil, sedikit dipilih, itu kan seleksi. Nah, coba pikirkan baik-baik. Itu kan seleksi. Sehingga dari yang ada terseleksilah yang sedikit itu kan begitu. Bagaimana ini bisa bertumbuh dan berkembang secara hebat? Nah ini sebuah pemikiran yang serius. Maka apa yang dikatakan John Naisbitt memang terjadi kebangunan agama. Ya. Lihat saja di Amerika misalnya. 80% penganut Shinto di Amerika ternyata non-Jepang. Padahal Shinto identik dengan Jepang. Tapi sekarang 80% penganut Shinto di Amerika bukan Jepang. Terjadi kebangunan-kebangunan yang hebat di sana. Berbagai aspek keagamaan mengalami perkembangan-perkembangan yang hebat. Termasuk yang di luar Kristen. Seperti Shinto dan lain-lainnya. Hebat loh, ada kebangunan. Dan bagaimana dengan gereja? Bagaimana dengan Kristen? Ya juga ada kebangunan. Nah cuma saja ini yang jadi masalah. Kebangunan itu menjadi sebuah gugatan yang memang perlu dipertanyakan. Karena kemudian kekristenan kehilangan identifikasi dirinya. Kehilangan kesejatiannya. Sehingga kekristenan mengalami sinkretisme dengan berbagai hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Suggestion, positive thinking, dan seterusnya. Ironis. Itu merasuk dan mewarnai Alkitab. Bukan warna-warna apa. Alkitab mewarnai pikiran-pikiran seperti itu. Human potential dan seterusnya. Satu waktu saya akan bicarakan ini satu persatu. Saudara-saudara, betapa menakutkannya. Tetapi disitulah yang terjadi dan kemudian menghantam seluruh pemikiran-pemikiran. Sehingga akhirnya orang tanpa sadar telah menjadi Kristen bukan lagi dengan pikiran Kristen. Mengkhotbahkan ayat Alkitab, ayat suci, tapi bukan lagi dengan semangat ayat suci itu sendiri. Semua akhirnya terjadi exegese. Memasukkan pemikiran-pemikiran, ide-ide di luar ke dalam Alkitab. Bukan lagi exegese.
menggali keluar apa yang menjadi pesan dari Alkitab. Ternyata, yang ironisnya, yang begini-begini nih, EICGC itu, tinggal mencomot meminjam ayat, ya malah lebih laris. Orang lebih suka. Karena jangan lupa, memang itu pikiran dunia yang dikristenkan. Maka di situ kembali lagi, agama jadi topeng yang efektif. Maka terjadilah kekacauan lebih mendalam lagi. Orang semakin tenggelam. Kenapa mereka suka ke situ? Karena seluruh selera dan gairah terpenuhi. Keinginan diri terpenuhi. Sehingga orang bukan lagi mencari kebenaran. Tapi kebablasan, terjebak dalam kesalahan. Ironis, tapi itu yang terjadi. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, bagaimana kita mesti menekuni dan memikirkan dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Berjalan pada jalan yang Dia mau. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan Dia. Alangkah indahnya. Ini perlu untuk kita pikirkan, kita lakukan. Nah, ini menjadi pertandingan dan pertarungan dalam hidup kita. Camkan, pikirkan. Supaya kita tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah. Sehingga kebangunan agama yang menjadi tren milenium ketiga, itu betul. Tetapi di situ terjadi sinkretis atau perkawinan atau campur aduk begitu ya, antar dua agama. Sehingga akhirnya mungkin tetap orang berbaju Kristen, beragama Kristen. Tapi pemikirannya sudah bukan pure Kristen lagi. Sudah bukan original Kristen lagi. Tapi dipengaruhi oleh berbagai pikiran-pikiran dari luar kekristenan yang justru merasuk dan ironisnya menjadi cara berpikir. Orang Kristen. Maksudnya kenapa Pak? Apa bahayanya? Yes. Sehingga Alkitab tadi sebetulnya hanya diperalat untuk meneguhkan pemikiran yang bukan pikiran Kristen itu. Nah, karena yang dikutip ayat, maka pikiran itu dipikir pikiran Kristen. Lalu semua orang terima. Maka agama sebagai topeng membawa orang semakin kacau. Saya suka apa yang dikatakan Yesus. Kau tobatkan satu orang menjadi pengikut agamamu, tapi kau buat dia 2 kali lebih jahat sehingga ke neraka. Wow, kok bisa? Yes, karena memang kemudian banyak orang terjebak pada keyakinannya. Sangat terobsesi dengan keyakinannya. Yang notabene salah. Tetapi karena dia tahu itu sebagai kebenaran sekalipun itu salah, ini kan jadi urusannya repot. Dia yakin itu kebenaran. Maka kalau dia yakin itu kebenaran, ya itu benar. Nggak mungkin itu salah. Kalau udah nggak mungkin itu salah, apa yang terjadi? Maka dia tidak akan pernah terima kalau disebut salah. Ironis kan? Oleh karena itu ketika agama mula-mula jadi topeng, itu bisa mengakibatkan orang-orang yang tadi mungkinnya sih, dalam tanda petik ini ya, tulus saya bilang, saya nggak tahu, bukan tulus hati maksudnya ya. Tapi lugu lah mungkin lebih pas. Dalam lugunya dia kemudian mau mencari kebenaran, masuk dalam agama-agama seperti itu. Lalu dia terperangkap seperti orang yang kemudian terjebak dan tidak bisa keluar. Lalu kemudian dia nikmatin. Lalu kemudian dia rasa itu luar biasa. Lalu dia suggest dirinya ini yang paling benar. Akhirnya apa yang terjadi? Semua diabaikan dalam kehidupan ini. Maka dia rasa dia paling benar. Ironis bukan? Dan itu yang terjadi dalam keagamaan masa kini. Saudara-saudaraku yang kekasih. Itulah kengerian kalau agama sudah jadi topeng. Menjadi ketakutan yang sangat luar biasa. Itu ada dalam hidup manusia. Terjebak. Oleh karena itu saudara yang kekasih, kita mesti belajar dalam kehidupan kita sebagai anak manusia. Yang percaya kepada Yesus Kristus. Untuk mampu menempatkan diri dan tetap mengingat banyak dipanggil sedikit dipilih. Sehingga kita mesti menyikapi apa yang sedang terjadi sekarang ini sebagai fenomena kebangunan agama. Apa ini fenomena kebangunan agama? Tampaknya sih kayak bangun, tapi sebenarnya cuma fenomena saja sih. Aslinya enggak. Karena kalau betul-betul orang semakin banyak beragama dan benar, berarti Yesus salah. Dan Yesus bilang banyak dipanggil, sedikit dipilih. Maka saya lebih percaya, pasti Yesus yang benar. Kita yang sekarang ini, yang euforia yang salah. Hati-hati. Hati-hati. Kita jangan terjebak kepada jumlah orang, jangan terjebak pada kumpulan. Perhatikan, cermati ajaran. Perhatikan, cermati kebenaran. Perhatikan, cermati segala sesuatu yang ada bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kalau tidak, hati-hati. Nah, inilah yang perlu kita pikirkan saudaraku dalam kehidupan kita. Untuk tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga hidup kita jadi hidup yang menyenangkan Dia. Ingat, kita tidak terperangkap pada jebakan yang salah.
Tapi kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Itu perlu. Nah, jadi dalam bagian-bagian seperti itulah sebetulnya kita perlu berpikir tentang kebenaran, tentang kehidupan yang sungguh-sungguh. Sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Camkan, pikirkan itu. Sehingga sungguh-sungguh kita bisa menikmati hidup benar dalam keagamaan yang benar. Jangan sampai kita berpikir benar tapi Tuhan menolak kita. Seperti dia berkata kepada orang Farisi, kau bawa orang 2 kali lebih jahat masuk ke neraka. Waduh! Artinya apa? Ya pemimpin agamanya sendiri sudah memang jalurnya ke neraka kan. Tapi kok masih dapat pengikut Pak? Nah itulah realita. Orang lebih suka neraka sebetulnya daripada surga. Kenapa? Karena orang lebih suka kemunafikan daripada kebenaran yang utuh. Kemunafikan seringkali jadi tempat persembunyian yang menyenangkan. Itu topeng yang meneduhkan. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Nah itu hidup. Jadi saudaraku yang kekasih, biar hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Supaya sungguh-sungguh hidup kita menjadi hidup yang penuh kebanggaan. Sebagai orang yang taat pada kebenaran. Ya. Jadi saudara, ini perlu kita perhatikan. Menjadi bagian kesungguhan. Supaya kita jangan sampai terjebak pada perangkap yang salah di kehidupan kita. Camkan, pikirkan itu dan lakukan itu dalam hidup sehari-hari kita. Sehingga kita betul-betul melakukan keagamaan tadi, ingat. Dalam menjawab panggilan Tuhan. Bahwa ketika menegakkan kebenaran, kok kita kemudian berbeda dengan banyak orang. Dan cenderung untuk ditinggalkan. Jangan takut. Karena kebenaran yang sejati selalu mempunyai konsekuensi ketika kita mengikutinya. Tapi sebaliknya, kepalsuan demi kepalsuan selalu tampak menyenangkan. Menggembirakan, tapi amat sangat mematikan. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Banyak dipanggil, itulah keagamaan. Sedikit dipilih, itulah kesejatian. Banyak dipanggil, itulah keagamaan. Sedikit dipilih, itulah kesejatian. Banyak dipanggil, itulah keagamaan. Sedikit dipilih, itulah kesejatian. Semoga Anda dan saya adalah orang yang beragama sejati. Sejati beriman. Sejati percaya kepada Tuhan. Jumlahnya sangat sedikit. Karena itu seriuslah. Sungguh-sungguhlah. Dan jangan pernah terjebak untuk menjadikan agama topeng dalam hidup kita. Karena kita akan tenggelam dan menjadi celaka. Di dalamnya kita harus hati-hati untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Supaya kita sungguh-sungguh memikirkan apa ketetapan-ketetapan Tuhan yang harus dilakukan dalam sepanjang kehidupan kita. Hidup kita menyenangkan hati Dia. Saudara perhatikan. Nah oleh karena itulah saudaraku yang kekasih. Di dalam kesungguhan kehidupan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita betul-betul diingatkan. Supaya tidak terjebak pada kepalsuan keagamaan. Ingat, Anda bukan pendeta. Hati-hati dengan aktivitas-aktivitas yang dengan jujur kau sadari engkau salah. Tetapi bukan berarti Anda tidak beraktivitas. Beraktivitaslah sebanyak-banyaknya dalam keagamaan untuk melakukan kebenaran. Tapi dengan jujur, itu loh. Ya. Jangan untuk mencari puji-pujian. Yang kedua, apalagi kalau kemudian mencari keuntungan untuk diri kita. Itu menjadi sangat berbahaya sekali. Kita beragama lalu mengajak orang masuk supaya kita mendapatkan benefit. Itu sangat mengerikan. Tentu saja itu Tuhan tidak suka. Dan jangan melakukan itu. Karena orang akan rasa kecewa. Kok ditipu? Oh diajak-ajak ternyata saya mau diporotin. Wah tuh sedih sekali. Dan yang ketiga tentu menjadi penting juga untuk saudara pikirkan. Ahli Taurat dan lain-lain. Di dalam sikap hidup mereka. Yang menakutkan itu. Ternyata mereka mendapat banyak pengikut. Tapi membuat mereka jauh lebih jahat. Karena selalu rasa benar diri. Akibatnya sombong diri. Akibatnya ya tidak jelas. Tidak tahu diri lagi. Semua orang sudah dirasakannya ke neraka saja. Cuma dia yang ke surga. Ironis ya. Hati-hati. Sehingga saudara dan saya tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah. Tetapi saudara dan saya bisa melakukan kebenaran dengan utuh dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa jadi the winner, saudaraku. Iya.
di dalam kebenaran yang sejati itu. Maka belajarlah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga sungguh-sungguh hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita tidak terjebak sekali lagi pada topeng keagamaan yang memang selalu cenderung menjebloskan, yang cenderung membuat kita tertipu dan menikmati kenikmatan yang semu. Biarlah saudara-saudara menjadi pemikiran di dalam kehidupan kita, kita melakukan apa yang menjadi Tuhan mau. Tuhan memberkati kita. Amin. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan akan firman-Mu. Terus tolong tuntun pimpin kami dalam hidup kami. Tidak terjebak pada perangkap yang salah di dalam topeng-topeng keagamaan. Terjebak pada kepalsuan. Tapi biar Tuhan menolong kami tetap murni dalam kehidupan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk 7 perkataan salib yang sedang dikumandangkan. 7 fakta seputar salib boleh menjadi pembelajaran. Menolong tiap umat makin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Berkati hamba-Mu terus dalam tugas mengemban, menyuarakan kebenaran. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.